Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliantika dari kelas 12 AKL 1 SMKN 1 Keraksaan. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.4, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar memiliki makna bahwa meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah lah yang mengetahui. Kedua, qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Ketiga, qada dan qadar mempunyai alur sendiri, tidak bergantung pada keinginan manusia. Keempat, qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan ada seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. Kelima, qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia, karena qada dan qadar berjalan sesuai keinginannya. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut aturan atau takdir. Quran Surat Al-Qamar Surat 54 ayat ke-49. Yang kedua, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Taghabun Surat 64 ayat 11. Yang keempat, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah, sepotong daging. Setelah 40 hari kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal. Yang pertama, menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Yang kelima, mengidentifikasi hikmah dan makna beriman kepada qada dan qadar. Pertama, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Kedua, menghindari dari sifat sombong. Ketiga, menenangkan jiwa. Keempat, membiasakan diri buat bersabar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur apabila mendapatkan nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sikap optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus. Justru sebaliknya, semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan,
keputusan atas semua makhluknya. 8. Menganalisis tanda-tanda qada dan qadar. 1. Qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah lah yang mengetahui. Qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Qada dan qadar mempunyai alur sendiri, tidak bergantung pada keinginan manusia. Qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. Qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia karena qada dan qadar berjalan sesuai keinginannya. Yang ke-9, menganalisis antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Jika kita percaya akan adanya takdir baik dan buruk, atau yang sering disebut qada dan qadar, pasti kita akan selalu berpikir optimis terhadap ketentuan Allah. Kita berikhtiar dan tawakal untuk melakukan yang terbaik walaupun takdir berkata lain. Yang ke-10, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri buat bersabar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Kesimpulannya, jika kita percaya akan adanya takdir baik dan buruk atau yang sering disebut qada dan qadar, pasti kita akan selalu berpikir optimis terhadap ketentuan Allah. Kita berikhtiar dan tawakal untuk melakukan yang terbaik walaupun takdir berkata lain. Sekian penjelasan dari saya tentang materi qada dan qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.